Dalam konteks budidaya tanaman, kita sering menemukan makhluk-makhluk ini mengganggu tanaman budidaya. Tapi pernahkah kita merenungkan apakah memang makhluk-makhluk ini sejak awal dirancang atau diciptakan memang untuk mengganggu tanaman? Jawabannya tentu saja tidak. Makhluk-makhluk mungil ini pada awalnya didesain untuk menjadi komponen dalam ekosistem, yakni dalam konteks rantai makanan, di mana beberapa dari mereka atau mungkin seluruh dari masing-masing kelompok ini dapat berfungsi sebagai mangsa bagi organisme lain atau mungkin sebagai predator bagi organisme lain. Karena itu, sekiranya mereka kemudian hadir di lahan pertanaman sebagai pengganggu, bagaimana sebaiknya kita merespon gangguan dari kelompok-kelompok ini? Bagaimana semestinya kita mengelola penyakit tanaman? Ya, dalam konteks ini, video learning kali ini memberikan informasi mengenai bagaimana prinsip pengelolaan penyakit tanaman yang disarankan dan direkomendasikan untuk dilakukan oleh para petani. Mari kita lihat bagaimana prinsip pengelolaan penyakit tanaman. Jika kita kembali kepada fungsi asli dari patogen di dalam ekosistem, di mana mereka adalah bagian dari rantai makanan, maka kita semestinya paham bahwa fungsi mikroba yang mungkin menjadi patogen di lahan budidaya itu penting sehingga tidak boleh dihabisi hingga punah. Ya, karena sekiranya kita menghabisi hingga satu organisme bisa punah, maka akan merusak keseimbangan rantai makanan di ekosistem. Karena itu, dalam konsep pengelolaan penyakit tanaman, kita menyebutnya sebagai pengendalian, bukan pemusnahan. Di mana titik utama atau atensi utama dalam kegiatan pengendalian ini ada pada penurunan populasi hingga di batas tertentu, sehingga kita tidak mendapatkan kerugian akibat gangguan dari patogen tersebut. Jika demikian, bagaimana semestinya petani mengambil keputusan terkait dengan kegiatan pengendalian penyakit atau OPT secara general? Teorinya, pengambilan keputusan terkait pengendalian OPT harus mengacu pada pertimbangan ekonomis, di mana kita mengenal satu batas yang kita sebut sebagai ambang ekonomi yang diperkenalkan pertama kali oleh Stern. Pengertian ambang ekonomi itu sendiri kemudian digambarkan dalam ilustrasi ini, di mana sekiranya populasi hama atau OPT meningkat sampai di level tertentu, maka di sana kita harus melakukan tindakan pengendalian, atau sekiranya tidak dilakukan pengendalian, maka akan tiba di level yang mengkhawatirkan atau malah merugikan secara ekonomi. Secara definisi, sebenarnya ambang ekonomi adalah batas kepadatan populasi OPT yang sudah mampu menghasilkan kerugian yang signifikan secara ekonomi. Karena itu, pengendalian harus dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Apa implikasinya? Jika kita melakukan pengendalian atau pengelolaan penyakit ketika populasi OPT masih berada dalam batas ambang ekonomi, maka biaya pengendalian atau biaya produksi budidaya itu akan menjadi lebih kecil daripada keuntungan dari hasil panen. Sehingga kita masih bisa asumsikan bahwa petani masih bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertaniannya. Hanya saja, kalau tidak dilakukan tindakan pengendalian secara efektif pada waktu yang tepat, maka lahan budidaya kita mungkin akan masuk ke dalam state yang namanya tingkat kerusakan ekonomi. Pada level ini, biaya pengendalian yang dibutuhkan atau yang harus dikeluarkan akan menjadi lebih besar karena infeksi atau serangan penyakit mungkin sudah tidak bisa terkendalikan lagi, sehingga resikonya adalah kita mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panen yang kita peroleh. Nah, bagaimana jika kita kesulitan menentukan batas ambang ekonomi dari OPT yang ada di lahan kita atau penyakit di lahan kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bisa memanfaatkan cropping records dari lahan tersebut.
ya. Jadi tempat kita menanam atau melakukan budidaya tanaman pasti memiliki rekam jejak dari musim tanam sebelumnya. Sehingga itu bisa menjadi acuan yang cukup powerful untuk kita bisa mengantisipasi atau memitigasi resiko OPT apa atau penyakit apa yang mungkin akan menyerang lahan budidaya kita di musim tanam sekarang. Karena prinsipnya lahan yang ditanami dengan jenis tanaman yang sama secara berturut-turut di beberapa musim ya akan punya resiko yang lebih tinggi terinfeksi jenis penyakit yang sama. Sebagai contoh, kalau petani menanam padi di musim tanam sebelumnya dan padinya mengalami serangan hama wereng atau penyakit tungro, maka akan besar kemungkinan di musim tanam berikutnya jika masih menanam padi, maka petani akan berhadapan dengan masalah yang sama, yakni penyakit tungro dan serangan hama wereng. Sekian untuk bagian 1 dari video learning kali ini. Jangan lupa untuk melanjutkan ke part 2 untuk informasi yang lebih mendalam tentang pengelolaan penyakit tanaman. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.